Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Hari ini kita akan belajar muatan IPS KD 3.2 dan 4.2 mengenai menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai interaksi manusia dengan lingkungan alam, interaksi manusia dengan lingkungan sosial, dan aktivitas masyarakat serta pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Diharapkan dengan pembelajaran kalian kali ini, kalian bisa mengetahui interaksi manusia baik dengan lingkungan alam maupun dengan lingkungan sosial, serta pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Setiap hari manusia berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Apa itu interaksi? Interaksi adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek dan saling mempengaruhi satu sama lain. Di antara contoh interaksi yaitu interaksi manusia dengan lingkungan alam. Mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam dan pengaruhnya. Manusia melakukan interaksi dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam atau sebaliknya terjadi secara alami. Dalam interaksi antara manusia dengan lingkungan alam dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama lingkungan alam yang mempengaruhi aktivitas manusia, dan yang kedua aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungan alam. Contoh lingkungan alam mempengaruhi aktivitas manusia adalah lingkungan yang subur dan curah hujan yang tinggi mempengaruhi aktivitas masyarakat bercocok tanam. Di sini, masyarakat ketika ingin bercocok tanam, dia menyesuaikan dengan kondisi alam pada saat itu. Nah, yang kedua yaitu contoh aktivitas manusia mempengaruhi lingkungan alam. Mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi daerah pemukiman. Di sini aktivitas manusia lebih dominan, yaitu sehingga dia mempengaruhi lingkungan alam yang ada. Pengaruh interaksi dengan lingkungan tercermin dari keragaman cara hidup dan aktivitas masyarakat. Interaksi manusia dengan lingkungan di setiap daerah pasti berbeda-beda sesuai dengan kondisi alamnya masing-masing. Contoh interaksi antara manusia dengan alam adalah terdapat pada perkebunan kelapa sawit. Dalam perkebunan kelapa sawit tentu saja di sini ketika masyarakat membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit, maka di sini ada pengaruh dari interaksi manusia tersebut terhadap pembangunan. Pengaruh tersebut bisa saja bersifat positif, bisa juga bersifat negatif. Berikut dampak positif dan negatif dari lingkungan pada perkebunan kelapa sawit. Dampak positifnya yang pertama yaitu meningkatkan lapangan pekerjaan penduduk sekitar. Yang kedua, meningkatkan pembangunan daerah seperti dibangunnya akses jalan raya. Yang ketiga, pendapatan penduduk semakin meningkat. Yang keempat, dibangunnya sarana dan prasarana. Sedangkan dampak negatifnya yaitu yang pertama, berkurangnya keanekaragaman hayati karena hanya dibudidayakan tanaman kelapa sawit saja. Kedua, berkurangnya habitat dan hewan asli penghuni hutan yang dibuka untuk perkebunan. Yang ketiga, berkurangnya sumber daya air. Contoh interaksi dalam pembangunan yaitu
perkebunan kelapa sawit di sini, dalam perkebunan kelapa sawit, buah sawit yang sudah dipanen kemudian diolah, yaitu dengan cara dikirim ke perusahaan minyak goreng. Nah, di sanalah nanti diolah menjadi minyak. Nah, nanti baru didistribusikan kepada masyarakat. Di sini ada kerjasama keterkaitan dari mulai petani, pabrik, hingga nanti distribusi ke masyarakat. Aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial. Selain berinteraksi dengan lingkungan alam, manusia pun berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Nah, manusia di sini merupakan makhluk sosial. Dia tidak bisa hidup sendiri sehingga membutuhkan kerjasama dengan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Maka dari itu, manusia harus menjalin interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Bukan hanya dengan lingkungan alam, tapi juga dengan lingkungan sosial. Interaksi antara manusia dengan lingkungan merupakan suatu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Pengaruh ini terlihat dari keberagaman aktivitas masyarakat. Di antara contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya yaitu kegiatan masyarakat Bali yang dikenal dengan subak. Nah, di subak ini adalah masyarakat di Bali selalu mengadakan pertemuan yaitu mengenai kegiatan pertanian mulai dari pemilihan jenis padi hingga waktu penanaman padi. Mereka mengenal pertemuan ini dengan istilah subak, di mana di sini dilakukan agar masyarakat di Bali mendapatkan pengairan dengan adil dan merata. Jadi, untuk mengelola pertanian yang ada di Bali, mereka menggunakan subak. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Salah satu faktornya adalah adanya interaksi antar individu atau kelompok di dalam suatu lingkungan. Setiap individu atau kelompok tersebut memiliki peran masing-masing. Contohnya yaitu kegiatan pertanian hingga proses distribusi ke masyarakat. Di mana di sini petani menanam padi hingga pada proses memanen beras saat panen. Kemudian beras yang sudah dipanen itu dimasukkan ke dalam karung, kemudian dikirim ke gudang penyimpanan beras. Hingga pada proses akhirnya yaitu beras-beras tersebut diberikan atau dijual ke para pedagang hingga nanti akhirnya dikonsumsi oleh masyarakat. Demikianlah penjelasan Bu Uma pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa pahami. Bu Uma tutup dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.